Shalom, selamat pagi anak-anak SD Kristen Ketapang Jakarta dan Cibubur. Apa kabar kalian hari ini? Senang sekali kita masih bisa bertemu lewat udara. Di hari yang ke-15 bulan Mei ini, Ibu Maria percaya kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat belajar di rumah, saling mengasihi, hormati orang tua. Jangan lupa doakan selalu bangsa dan negara kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Kita minta Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita menjadi seturut dengan kehendak Tuhan hari ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu buat hidup kami. Kami sudah boleh masuki hari ke-15 di bulan Mei ini. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, karena kami tahu hari ini pun Engkau memberkati hidup kami. Bantu kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu untuk hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap. Mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan Malu Bertanya. Sore ini, Dio, Reva, dan Andi akan berkunjung ke rumah Rafael. Karena belum ada yang tahu rumah Rafael, mereka pun mencari alamat Rafael dengan berbekal peta yang telah diberikan Rafael sebelumnya. Setelah berputar-putar selama 2 jam, mereka belum juga menemukan rumah Rafael. Karena takut tersesat, Dio pun mengusulkan agar bertanya pada orang yang mereka temui di jalan. Setelah dapat petunjuk dari orang tersebut, mereka pun akhirnya berhasil menemukan rumah Rafael yang sebelumnya sangat sulit dicari. Jagoan Kristus, salah satu ciri orang yang rendah hati adalah mau bertanya kalau memang dirinya tidak tahu. Ada peribahasa yang mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Misalnya, ketika di kelas kita tidak mengerti pelajaran tertentu, kita bisa bertanya pada teman atau guru, sehingga kita menjadi lebih memahami pelajaran tersebut. Tapi kalau kita diam saja, bisa-bisa kita tertinggal oleh teman yang lain. Tak perlu merasa gengsi atau malu jika kita memang tidak tahu. Karena sikap gengsi itu merupakan ciri-ciri orang sombong. Berusahalah untuk selalu bersikap rendah hati dalam segala keadaan, karena Tuhan sangat suka dengan anak-anak yang memiliki kerendahan hati. Jagoan Kristus, ketika kita malu bertanya, kita membatasi diri kita.
Kita membiarkan pikiran kita dangkal dan hidup dengan rasa tidak percaya diri. Jagoan Kristus, orang yang suka bertanya, bukan berarti orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang tertarik dengan hal-hal baru di sekitar mereka. Jangan malu bertanya, karena kalau kita tidak tahu, bertanyalah pada orang yang tepat. Bertanya pada orang tuamu, pada gurumu, pada orang yang dewasa secara rohani di sekitarmu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih, tolong kami untuk berani bertanya ketika kami tidak mengetahui sesuatu. Dan tolong kami untuk bertanya kepada orang-orang yang tepat dan bertanggung jawab. Kami terus mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati situasi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati juga warga negara Indonesia supaya mau taat dengan peraturan pemerintah. Walaupun kami sudah mulai merasa bosan ada di rumah, tapi kami mau melalui hidup kami, melalui diri kami boleh menjadi orang-orang yang memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang bisakah kalian membantu Dio mencari jalan ke rumah Rafael? Ayo anak-anak, kerjakan dengan teliti dan hati-hati. Selamat mengerjakan.